Lembah Mina yang tandus dan berbatu ini menjadi saksi bisu dari sebuah peristiwa yang mengguncang arash Tuhan. Sebuah momen di mana cinta seorang ayah kepada putra tunggalnya diuji dengan sebuah perintah yang melampaui akal sehat manusia. Kisah ini bukan sekedar legenda, melainkan fondasi ketaatan mutlak kepada Sang Pencipta. Kisah agung ini bermula dari sebuah penantian yang sangat panjang. Selama puluhan tahun, sang nabi terus menengadahkan tangannya ke langit malam yang sunyi, memohon dikaruniakan seorang penerus yang akan melanjutkan risalah sucinya. Usia yang senja tidak pernah menyurutkan keyakinannya pada janji Tuhan yang pasti datang. Ketika doa itu akhirnya dikabulkan, ujian pertama langsung menyapa. Sang ayah diperintahkan untuk meninggalkan istri dan bayi kecilnya yang baru lahir di Lembah Baka, sebuah tempat terpencil yang sama sekali tidak memiliki air maupun tanaman. Dengan hati yang berat namun penuh ketaatan, ia melangkah pergi menyerahkan keluarganya pada perlindungan ilahi. Di bawah teriknya matahari gurun yang membakar kulit, perbekalan air segera habis. Rasa haus yang mendera membuat sang bayi menangis kehausan di tengah padang pasir yang tanpa ampun. Sang ibu berlari ke sana kemari melintasi bukit-bukit gersang mencari setetes air untuk menyambung nyawa putra tercintanya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan hambanya yang berserah diri. Dari hentakan kaki kecil bayi yang menangis itu, memancarlah sebuah keajaiban yang mengubah sejarah. Mata air kehidupan bergemuruh keluar dari perut bumi yang tandus. Air yang kelak tidak pernah kering hingga akhir zaman, mengundang burung-burung dan kafilah dagang untuk menetap. Tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Bayi kecil di lembah tandus itu kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia mewarisi ketangguhan gurun pasir, namun memiliki kelembutan hati dan budi pekerti yang luhur. Kehadirannya menjadi penyejuk jiwa dan penghilang lara bagi orang-orang di sekitarnya. Sang ayah yang sesekali datang berkunjung dari tanah Syam selalu mendapati putranya tumbuh semakin mengagumkan. Rasa cinta di dalam hatinya terus mekar. Betapa tidak, anak ini adalah buah dari kesabaran puluhan tahun. Pelita hatinya yang perlahan mulai bisa diajak berjalan dan bekerja bersama. Kedekatan mereka adalah kedekatan yang sempurna antara ayah dan anak. Mereka saling memahami, saling menguatkan, dan terikat oleh cinta yang sangat dalam kepada Tuhan. Sang anak selalu menundukkan pandangannya penuh hormat, sementara sang ayah menatapnya dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur yang tak terhingga. Namun, saat rasa cinta di dalam hati sang ayah sedang berada di puncaknya, ujian terbesar itu pun datang mengetuk pintu malam. Ketika ia sedang terlelap dalam keheningan yang panjang, sebuah pemandangan hadir di alam bawah sadarnya, menembus batas-batas mimpi biasa menuju alam pewahyuan. Dalam mimpinya yang sangat jelas, ia melihat dirinya sendiri menerima sebuah perintah yang langsung menggetarkan seluruh sendi tulang-tulangnya. Sebuah wahyu ilahi yang sangat mengejutkan, meminta pengorbanan yang paling mahal yang bisa diberikan oleh seorang manusia di muka bumi ini. Ia terbangun dengan napas yang memburuh, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apakah itu benar-benar pesan dari Tuhan atau sekadar ilusi yang dihembuskan oleh kekuatan gelap untuk mengacaukan pikirannya? Malam itu dihabiskannya dalam tafakur yang panjang, mencari ketenangan di tengah badai gejolak batinnya. Malam berikutnya, mimpi yang sama persis kembali hadir merobek keheningan tidurnya. Perintah itu datang lagi, dengan visual yang lebih kuat dan pesan yang lebih mendesak. Hatinya mulai meyakini bahwa rentetan mimpi ini bukanlah bunga tidur biasa, melainkan instruksi yang harus dipikirkan secara serius. Ketika mimpi yang sama berulang untuk ketiga kalinya berturut-turut pada malam ketiga, sirnalah semua keraguan di dalam dadanya. Itulah wahyu yang nyata. Ia kini tahu dengan penuh kepastian
bahwa Sang Pencipta memintanya untuk mengorbankan putra satu-satunya yang paling ia cintai. Pagi itu adalah pagi yang paling berat dalam hidupnya. Ia menyiapkan seutas tali dan sebuah pisau tajam, menutupi tujuannya yang sebenarnya agar tidak mengejutkan keluarganya. Ia kemudian mengajak putranya untuk pergi bersamanya ke arah lembah Mina untuk sebuah urusan yang belum ia ungkapkan. Mereka berdua berjalan beriringan melintasi padang pasir yang berbatu. Langkah demi langkah diayunkan dalam keheningan yang panjang. Sang ayah berperang melawan perasaannya sendiri, mencoba meneguhkan hati untuk menunaikan perintah. Sementara sang anak melangkah dengan penuh kepatuhan tanpa curiga sedikit pun. Di tengah perjalanan, entitas kegelapan yang tak terlihat mulai melancarkan tipu dayanya. Sang penggoda datang membisikkan keraguan di telinga sang nabi, mencoba memprovokasi naluri keayahannya. Ia membujuk agar sang nabi membatalkan niatnya dan mengabaikan perintah Tuhan demi menyelamatkan nyawa putranya. Namun, keimanan yang tertanam di dalam dada sang nabi lebih kokoh dari gunung batu. Menyadari bahwa itu adalah bisikan sang penggoda, ia mengambil beberapa batu kerikil dari tanah. Dengan penuh ketegasan dan keyakinan, ia melempari wujud godaan itu untuk mengusirnya pergi dari pikirannya. Sang penggoda tidak menyerah begitu saja. Ia berpindah ke titik lain, mencoba menanamkan benih keraguan kembali. Kali ini, godaan tersebut mencoba merasuk melalui rasa iba dan ketakutan akan masa depan. Ia merayu sang nabi untuk kembali ke rumah dan melupakan wahyu tersebut. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Sang ayah duduk berhadapan dengan putranya, meletakkan tali dan pisau di atas batu. Ada kebisuan yang sangat panjang di antara mereka. Sebuah kebisuan yang dipenuhi dengan cinta, kesedihan mendalam, dan kepatuhan yang luar biasa kepada takdir ilahi. Untuk ketiga kalinya di lokasi yang berbeda, entitas gelap itu melancarkan serangan psikologis terakhirnya. Ia mencoba menggunakan keputusasaan sebagai senjata, menggambarkan betapa hancurnya kehidupan sang nabi jika ia kehilangan satu-satunya penerus yang menjadi tumpuan harapan di masa tuanya. Dengan lemparan kerikil ketiga, sang nabi menghancurkan seluruh sisa keraguan di dalam dirinya. Ia mengusir entitas gelap itu untuk selamanya dari perjalanannya. Ritual perlawanan ini kelak diabadikan sebagai simbol abadi perjuangan manusia dalam mengalahkan hawa nafsu dan tipu daya kesesatan. Mereka akhirnya tiba di sebuah dataran tinggi yang sepi di lembah Mina. Tempat yang jauh dari pandangan manusia, sunyi senyap tanpa ada suara selain hembusan angin gurun. Disinilah sang nabi memutuskan untuk berhenti dan menjalankan amanah langit yang membebani pundaknya. Suasana tiba-tiba menjadi sangat hening. Sang ayah duduk berhadapan dengan putranya, meletakkan tali dan pisau di atas batu. Ada kebisuan yang sangat panjang di antara mereka. Sebuah kebisuan yang dipenuhi dengan cinta, kesedihan mendalam, dan kepatuhan yang luar biasa kepada takdir ilahi. Dengan suara yang berat dan tertahan, sang ayah perlahan menyampaikan wahyu yang diterimanya. Ia menceritakan tentang mimpinya selama 3 malam berturut-turut, tentang perintah mutlak dari Tuhan untuk mengorbankan sang anak di tempat ini. Ia meminta pendapat putranya mengenai perintah berat tersebut. Tanpa ada sedikit pun keraguan, kepanikan, atau bantahan, sang anak memberikan jawaban yang kelak menggema sepanjang zaman. Dengan kelembutan hati yang luar biasa, ia menyatakan kesediaannya. Ia mempersilahkan ayahnya untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut dan berjanji akan menjadi bagian dari orang-orang yang sabar.
Sebelum eksekusi dimulai, sang putra yang berbakti itu menyampaikan beberapa permintaan terakhir yang sangat menyayat hati. Ia meminta agar sang ayah menajamkan pisaunya hingga maksimal, agar prosesnya berlangsung cepat dan tidak menyakitkan, menunjukkan betapa besarnya pengertian sang anak terhadap beban psikologis ayahnya. Sang ayah mengumpulkan seluruh ketegaran jiwanya. Ia mengambil pisau itu dan mulai mengasahnya pada batu karang, memastikan matanya benar-benar tajam seperti yang diminta putranya. Setiap gesekan logam di atas batu itu seolah mengiris nuraninya sendiri, namun ketaatannya mengatasi segala rintangan emosional. Sang anak juga meminta agar wajahnya ditelungkupkan ke arah tanah atau dialihkan dari pandangan, agar sang ayah tidak melihat raut wajahnya di saat-saat terakhir. Ia khawatir rasa kasih sayang sang ayah akan goyah jika melihat matanya, yang dapat menggagalkan pelaksanaan perintah suci tersebut. Detik-detik yang paling mendebarkan pun tiba. Sang putra merebahkan tubuhnya di atas dataran berbatu, menempelkan keningnya di atas pasir, siap untuk menyerahkan nyawanya demi ketaatan kepada Sang Pencipta. Ia benar-benar telah memasrahkan seluruh eksistensinya kepada kehendak yang maha kuasa. Meskipun hatinya dipenuhi keimanan yang kokoh, air mata manusiawinya tidak dapat dibendung. Tetesan air mata kasih sayang jatuh membasahi pasir Mina. Ia menangisi perpisahan dengan belahan jiwanya, namun ia menolak membiarkan kesedihannya menghentikan tugas agung yang diperintahkan kepadanya. Dengan asma Tuhan bergema di dalam relung batinnya, sang ayah mengangkat pisau tajam itu tinggi-tinggi. Alam semesta seolah mendadak membeku. Burung-burung berhenti mengepakkan sayapnya. Angin gurun menahan hembusannya. Dan waktu terasa berhenti berdetak menantikan peristiwa epik ini. Para malaikat di lapisan langit tertinggi terkesiap menyaksikan pemandangan yang mengguncang hati ini. Mereka kagum pada tingkat penyerahan diri yang belum pernah ditunjukkan oleh makhluk manapun sebelumnya. Puncak pembuktian cinta seorang hamba kepada Tuhannya tersaji di atas bukit batu yang sunyi. Pisau pun diayunkan. Logam tajam yang baru saja diasah itu akhirnya menempel tepat di kulit leher sang anak. Dengan memalingkan wajahnya, sang ayah memberikan tekanan yang cukup untuk melaksanakan perintah pemotongan tersebut. Namun, hal yang paling tidak masuk akal tiba-tiba terjadi di detik itu. Atas izin dan kehendak yang maha menguasai semesta, hukum fisika seketika lumpuh total. Sifat tajam dari logam pisau itu dicabut dalam sekejap. Meskipun tekanan diberikan dengan kuat, pisau itu berbalik menjadi tumpul tak berdaya ketika bersentuhan dengan leher sang anak, menolak untuk mengiris. Merasa bingung dan berpikir bahwa ia mungkin tidak menekan dengan benar, sang nabi kembali mencoba mengulangi potongannya. Namun, keajaiban yang sama terulang kembali. Seolah-olah ada perisai gaib yang tak tertembus melindungi tubuh putranya dari segala bentuk bahaya benda tajam tersebut. Untuk membuktikan ketajaman pisaunya, sang nabi melampiaskan pukulannya ke sebuah batu karang yang keras di dekatnya. Sungguh menakjubkan, batu keras itu terbelah menjadi dua dengan sangat mudah. Pisau itu terbukti sangat tajam, namun ia secara sadar menolak untuk menyakiti hamba kesayangan Tuhan. Dalam kebingungan yang menyelimuti akalnya, tiba-tiba terdengarlah sebuah seruan agung yang menggema memenuhi lembah. Sebuah suara gaib yang menenangkan jiwa turun dari langit, menyeru nama sang nabi dan mengabarkan bahwa ia benar-benar telah membenarkan serta menunaikan perintah dalam mimpinya dengan sempurna. Langit yang tadinya biasa saja, kini memancarkan pendaran cahaya surgawi yang luar biasa megah. Seruan itu menegaskan bahwa peristiwa ini sesungguhnya hanyalah sebuah ujian nyata
untuk membuktikan siapa di antara hambanya yang memiliki tingkat ketakwaan dan pengorbanan tertinggi tanpa sedikit pun keraguan. Seiring dengan seruan penebusan itu, turunlah pimpinan para malaikat dari ufuk langit, membawa serta sebuah hadiah agung dari surga. Malaikat Jibril turun menembus lapisan atmosfer, memecah kesunyian gurun dengan kepakan sayap cahayanya, membawa serta sebuah tebusan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Malaikat itu membawa seekor domba jantan yang sangat besar, berbulu putih bersih dan bercahaya, dengan tanduk yang melengkung indah tiada tara. Hewan ini bukanlah domba biasa, melainkan seekor domba gembala surga yang telah dipelihara khusus untuk menjadi tebusan bagi pengorbanan agung hari itu. Tuhan yang Maha Pengasih telah mengganti posisi sang anak dengan domba surga tersebut. Nyawa yang tadinya siap direnggut, kini dikembalikan secara utuh. Ini adalah demonstrasi nyata akan rahmat ilahi, bahwa Tuhan sama sekali tidak menginginkan pertumpahan darah manusia, melainkan menguji totalitas ketakwaan hambanya. Dengan penuh rasa syukur dan menggemakan takbir kebesaran, sang Abi kemudian menyembelih domba surga tersebut sebagai bentuk pengorbanan suci yang diterima. Pisau yang tadinya tumpul terhadap kulit manusia, kini kembali berfungsi mengalirkan darah hewan kurban sebagai simbol pembersihan dan ketaatan. Setelah ujian maha berat itu berhasil dilewati, sang ayah langsung memeluk putranya dengan erat. Tangis haru, kelegaan, dan rasa syukur yang menggunung pecah di atas Bukit Mina. Mereka telah membuktikan diri sebagai hamba pilihan yang lulus dari ujian terberat sepanjang sejarah umat manusia. Peristiwa ajaib berhentinya hukum alam di Mina dan turunnya domba dari surga ini diabadikan selamanya. Setiap tahun, jutaan umat manusia merayakan Idul Adha, mengenang detik-detik menegangkan di mana cinta, penyerahan diri total, dan rahmat Tuhan bertemu di satu titik untuk mengubah sejarah keimanan selamanya.